Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana ila syi'ta sahlan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab. Terlalu dekat? Segini? Oke. Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba'. Jamaah kajian Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah di malam hari ini banyak bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan kembali hadir di majelis ilmu. Semoga malam ini malam yang mubarak, penuh berkah, ilmunya manfaat, mudah diamalkan dan semoga menjadi petunjuk bagi kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan tadabbur surat Al-Qiyamah ya. Kemarin alhamdulillah sudah sampai ayat yang ke berapa kemarin? 19 ya. Al-Qiyamah, apa arti Al-Qiyamah? Hari kiamat. Ini berbicara tentang kejadian-kejadian yang belum terjadi tapi pasti akan terjadi. Dan ini sering dikaitkan dengan iman kepada Allah. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Iman kepada hari akhirat itu dimulai dari pertama iman kepada kiamat, iman kepada peristiwa yang terjadi setelah kiamat. Nah itu nanti ada hari kebangkitan, dan iman kepada kejadian di hari akhirat, mulai dari di padang mahsyar sampai ujungnya surga dan neraka ya. Ayat 20 Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalla, sekali-kali tidak. Allah sebutkan kenapa orang itu sering melalaikan akhirat ya. Orang itu sering hidup enak tapi lupa menyiapkan untuk hidup lebih enak lagi di akhirat ya. Lupa. Apa yang menyebabkan orang tidak persiapan? Allah sampaikan, bal tuhibbunal ajilah, karena kalian lebih mendahulukan kenikmatan dunia. Dunia itu nggak salah, dunia itu ujian, Pak. Ad-dunya innamad dunya halwatun hadratun. Dunia itu kalau digambarkan warnanya hijau, rasanya manis. Siapa yang nggak senang dunia? Semua suka pasti kan? Itu melalaikan watadarunal akhirah, dan kalian melalaikan kehidupan akhirat. Memang begitu. Jadi setan itu iblis sudah bersumpah. Iblis dulu ketika dia diusir dari surga, dia minta satu permintaan kepada Allah, angdirni ila yaumi yub'asun, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Allah kabulkan, innaka minal mungdharin, ya kau panjangkan, aku panjangkan umurmu sampai hari kiamat. Nah, maka dia bersumpah di hadapan Allah, qala fabima aghwaytani, ya Allah karena saya sudah kau vonis sesat. Jadi karena dia nggak mau sujud kepada Adam, Allah murka, dia diusir dari surga, maka dia dendam. Maka dia bersumpah ya, summa la'atiyannahum min baini aidihim, pasti aku akan goda manusia dari arah depan ya. Wa min khalfihim, dari arah belakang. Wa an aimanihim, dari arah kanan. Wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, sampai tak kau dapati ya Allah di antara mereka mensyukuri nikmatmu. Apa yang dimaksud menggoda dari depan? Apa Pak? Orang dibuat ragu-ragu tentang hari kebangkitan. Nah, orang nggak percaya ya. Misalnya diceritakan tentang dahsyatnya siksa neraka, tidak ada rasa takut.
Ketika Allah sampaikan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini kan tugas kita bapak-bapak terutama. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Keluarga kita siapa? Anak, istri kita. Nara, dari api neraka. Memang begitu. Rasulullah juga begitu. Setiap perintah-perintah setelah selesai untuk dirinya, misal yang khusus wanita, saya sampaikan ketika Nabi dapat perintah Al-Ahzab ayat berapa? 33. Ya ayyuhan nabiyyu, hai nabi, hai Rasulullah, kulli azwajika, sampaikan kepada istrimu, istri-istrimu, wa banatika, dan anak perempuanmu. Untuk apa? Wa nisa'il mu'minina, dan istrinya orang-orang beriman. Jadi dakwah itu seperti lingkaran obat nyamuk itu, Pak. Obat nyamuk yang apa ini? Bunder itu ya. Dirinya sendiri, keluarganya, lebih besar lagi nanti tetangganya, semua orang-orang yang beriman. Urut itu. Jaga dirimu dan keluargamu. Makanya Rasulullah diperintahkan, ya Nabi, perintahkan istrimu, anak perempuanmu, orang-orang yang beriman, istri orang beriman. Untuk apa? Yudnina alaihinna min jalabibihinna, agar mereka mengenakan apa? Jilbabnya. Nah, ini berarti untuk menyelamatkan dari neraka, salah satunya menjilbabi anak dan istrinya. Itu satu, ya, perintah, ya. Atau larangannya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang larangan banyak sekali, mungkin diremehkan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah kalian membicarakan aib saudaranya. Nah, kalau fakta gimana ya Rasulullah? Nah, kalau fakta itulah ghibah. Kalau nggak sesuai fakta, fitnah. Jadi ngomongin keburukan orang itu nggak ada baiknya, Pak. Nek sesuai fakta itu namanya ghibah, dan itu dosa besar. Kalau nggak sesuai fakta namanya fitnah, jauh lebih besar lagi dosanya. Itu contoh, ya. Ini menjaga dari api neraka susah, termasuk nuwun sewu menjaga makanan. Ya, Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadis yang panjang, ya, ada orang yang doanya harusnya mustajab tapi nggak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Mat'amuhu haram, minumnya dibeli, makannya dibeli dari duit yang haram. Bapak ini khususnya, ini zaman apa? Akhir, ya, atau zaman edan? Zaman akhir, ya. Zaman akhir itu zaman dimana kata Rasulullah, la yubalil mar'u bima akhadha minal mal. Orang tidak peduli lagi ketika mencari rezeki. Yang penting pulang bawa uang. Dia nggak peduli ini hasil suapkah, ya, ini ada yang ribakah, ini ada yang dolimkah, hak orang lain kah, nggak peduli. Yang penting pulang bawa uang. Ini tantangan, ya. Rasulullah menyampaikan itu, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang satu zaman, la yubalil mar'u bima akhadhal mal. Orang tidak peduli ketika cari rezeki apakah halal haram. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, mani tajara, ini bapak-bapak yang bisnis ini. Bisnis itu nggak cuma jual dan beli, Pak. Ada lobby-lobby, ada apa? Ya, deal-dealan. Nah, ini deal-deal ini nanti ada yang dibenarkan, ada yang enggak, kan caranya lihat aja nanti, ya. Maka ketika bisnis enggak pakai ilmu, kata Imam Ali, faqad irtatama, summa irtatama, pasti dia tergelincir dalam hal yang dilarang agama, ya. Ini bab tentang ilmu, pentingnya belajar sebelum mengamalkan yang akan kita lakukan. Itu, Pak. Kemudian Allah sampaikan, kenapa harus takut neraka? Alaiha malaikatun ghiladun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat penjaga neraka. Malaikat siapa? Zabaniyah, ya. Itu shidatun, alaiha malaikatun shidad. Apa shidad? Syadidun, kejam, ya.
Ghiladun, kasarnya luar biasa. La ya'sunallaha ma amarahum, ndak punya belas kasih. Malaikat itu raja tega, Pak. Ora ono kok melas ki jek cilik ya. Melas iki wis tuwa, ratu ora nom maksiat disiksa itu. Bahkan gambarannya itu Masya Allah, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Penghuni neraka itu Bapak Ibu, setiap kulitnya ya rusak, gosong, sudah enggak utuh itu, kemudian apa? Diganti kulit baru, terus begitu sampai kapan? Kalau dia orang beriman dan banyak dosa sampai dosanya habis. Kalau dia orang kafir, khalidina fiha abadan, kekal selamanya. Itu maka Rasulullah SAW itu beliau mengatakan, jenengan semua, kalian semua itu kalau ngerti dahsyatnya neraka ndak sempat guyon, Pak. Ya, kita ini ngerti neraka tapi cek guyu kita ini. Ya. Rasulullah begitu ya, kalian mesti nggak sempat tertawa karena dahsyat sekali siksaan api neraka. Nah, kenapa orang-orang nggak ada takutnya itu? Allah sampaikan, kalla bal tuhibbunal ajilah. Karena kalian ini lebih mengedepankan nikmat yang apa? Yang di dunia, yang nggak seberapa. Ya. Bapak, ibu-ibu, nikmat dunia itu kalau makanan sebatas apa? Sebatas di lidah. Begitu sudah lewat, ada rasanya nggak, Pak? Sudah nggak kan? Tadi siang makan durian, ya masih ingat rasanya? Ya ingat, cuma sudah tidak bisa merasakan begitu sudah lewat kan itu. Ya paling mampu wangi tangannya enggak apa ini cuci tangan. Begitu pendek banget nikmat dunia itu, sebab lidah kita berapa senti kan itu. Ya. Ini yang membuat orang-orang kadang berani mengambil yang bukan haknya hanya untuk kenikmatan sesaat itu. Ya, enggak panjang nikmat dunia itu. Wa tadharunal akhirah, dan kalian melupakan kehidupan akhirat. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, manil kayis, siapa yang cerdas itu, al kayis kata Rasulullah, yang cerdas itu adalah mandana nafsahu, orang yang mampu meredam apanya? Keinginan nafsunya. Normal, Pak, kita pengen hidup aman, nyaman. Rasul sampaikan ini nggak salah. Min sa'adati dunia salah satu. Ya. Nikmatnya dunia, indikator nikmat dunia itu 3, Pak. 1, mar'atun solihatun, punya istri yang solihah. Ya. 2, maskanun solihun, punya rumah yang mewah, nyaman, besar, seger, ada apa namanya, dunianya ada semua. Itu tanda bahagia, Pak. Dunia itu begitu. Yang ketiga, markabut solih, apa markab? Kendaraan yang nyaman. Nah, nyaman enggak? Coba istrinya rupawan, solehah, manutan. Nah, ini rumahnya gede, ya, makrong, ya, ada ikan apa, Pak? Koinya. Ada burung apa yang bisa assalamualaikum, itu burung apa itu? Burung beo. Wes pokoknya masuk taman belakang sepanjang mata memandang apa? Hijau royo-royo. Wah, rasanya apa? Adem enak tuh, Pak, ya. Kemudian malam-malam mau kulineran ini ya, mobilnya lancar, nyaman, mewah. Seneng nggak, Pak? Pasti seneng ini. Ini sa'adat di dunia kata Nabi. Sebaliknya min syaqawatid dunia, tanda malangnya dunia, kemalangan dunia orang itu dibalik aja ini. 1, kalau tadi istrinya solehah, yang ini berarti apa? Almar'atu su, istrinya tak solehah. Terus enggak solehah, cerewet, galak, jaluan, wes pokoknya repot, Pak, ini. Ya. Ibu-ibu juga gitu ya, suaminya wes rak ganteng, galak, rada duit ya, rekoso enggak, Bu? Rekoso toh, namanya aja sakowah, keburukan dunia kata Nabi ya. Nih, pasangannya nggak mengenakan pokoknya yang pertama. Yang kedua, maskanusu, rumahnya apa? Wes rumahnya wes cilik, sumpek,
Bayangke Pak, rumah kecil sumpek, musim panas sumuk, musim hujan bocor, kayak ngono bojone cerewet. Sempurna enggak? Sempurna. Mau kabur dari rumah baru nyetar motornya mogok lah, komplit Pak nih. Nah makanya disebut oleh Nabi sakowah. Sakowah itu apa? Kemalangan dunia. Ini hadis sahih ini. Jadi sudut pandang orang yang memang begitu. Ya, maka yang paling menentukan apa? Adalah rasa syukur sebenarnya. Nah, disyukuri Pak jenengan yang lengkap 3 ini ya. Istrinya solehah, ya, tempat tinggalnya nyaman, kendaraan nyaman, banyak bersyukur. Nah, kalau kita diuji sebaliknya, berarti apa? Jurusnya sabar ya, sabar, tenang. Sebentar lagi ada KIS, kartu Indonesia sabar ya. Yang istrinya nggak solehah, suaminya nggak soleh, tempat tinggalnya nggak nyaman, kendaraannya mogokan, itu butuh KIS ya Pak, kartu Indonesia sabar itu ya. Ini dunia tuh begitu Pak ya, makanya kita ini banyak-banyak bersyukur. Apapun yang Allah berikan kita syukuri. Nah, insya Allah kalau bersyukur, la in syakartum la azidannakum, pasti aku tambah ya, insya Allah begitu. Akhirat itu Rasulullah SAW itu nggih sama Bapak Ibu, dalam sebuah riwayat istri Nabi itu nggih pernah manusiawi pengen kayak yang lain ya. Jadi pas perang Hunain sahabat banyak ghanimahnya Pak, banyak harta ghanimah. Kemudian istri Nabi itu melihat ya apa, banding ke, wah enak ya istri-istri sahabat dapat ghanimah, bisa beli ini itu. Nah mereka minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah kami pengen seperti mereka istri para sahabat ya, jalur neko-neko gitu. Rasulullah itu diam aja ya, nunggu petunjuk dari Allah. Sampai berapa hari itu? 1 bulan Pak Rasulullah itu ya. Kemudian turun surat Al-Ahzab itu ya. Turun surat Al-Ahzab itu Nabi mengumpulkan semua istrinya, dikumpulkan ya. Allah sudah nurunkan petunjuk kepadaku untuk memberikan kalian tawaran 2 ya. Kalau kalian ingin harta dunia seperti yang kalian minta itu bisa, umatikunna, saya akan berikan kepada kalian. Tapi wa usarihkunna sarohan jaminan, kalian tak lepas baik-baik ya, tak kembalikan ke desa ya. Ya baliknya ke orang tuanya gitu. Dulu mintanya baik-baik, kembalikan baik-baik, alias siapa di cerai ya. Tapi kalau kalian sabar ya, dengan kehidupan yang Allah tetapkan untuk kita ini, Allah akan ganti untuk kalian pahala di akhirat yang jauh lebih besar lagi. Pilih mana? Nabi enggak mewajibkan, silahkan istikharah masing-masing rembukan dengan keluarganya. Istri Nabi langsung enggak pakai istikharah, ya Rasulullah saya milih jenengan. Nah itu kira-kira jenengan nawari istri berani enggak itu? Enggak berani, enggak usah Pak ya, kita ini enggak sesoleh Rasulullah ya, istri kita enggak sesoleh Aisyah dan lain sebagainya ya. Jadi tiru tuh yang sepadan aja gitu ya. Ini bab tentang nilai dunia dibandingkan nilai akhirat. Ya ini hiburan, artinya apa? Bahwa kalau yang disegerakan di dunia, kita berharap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa terlalu cedak Pak ini? Wujuhu yawma idzin nadhirah. Penghuni akhirat itu ada 2 wajah nanti ya. Wajah yang pertama hari itu wujuhun, wajah-wajah yauma idzin, pada hari itu nadhirah. Apa nadhirah? Berseri-seri. Apa artinya berseri-seri? Wajahnya sumringah. Wajahnya wajah seneng ya. Nadhirah ya. Ila rabbiha nadhirah, mereka bisa melihat Allah, Rabb mereka ya. Wa wujuhu yawma idzim basirah. Di lain tempat ada wajah-wajah yang basirah. Apa basirah? Apa lawannya sumringah? Wajah-wajah yang sedih, menunduk. Ada ayat lain, hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin
khasyi'ah. Hari itu banyak wajah apa? Menunduk. Nunduk itu tanda apa? Menyesal. Melihat yang lainnya gembira ria, dia sedih ya. Tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Kenapa dia sedih? Karena dia tahu azab yang pedih sudah menanti di depan mata ya. Jadi begitu gambaran tentang akhirat. Ini tergantung bagaimana kita hari ini menyiapkannya ya. Ada wajah-wajah yang penuh tawa. Besok di surga itu Masya Allah Pak, begitu kita dimasukkan surga, berbanjar, memanjang, duduk ngobrol ngalor ngidul. Penghuni neraka ngelihat nggak? Ngelihat Pak ya. Maka ada surat Al-A'raf. Apa Al-A'raf itu? Surat Al-A'raf. Al-A'raf itu nanti ada kelompok, ada penghuni surga, ada penghuni neraka, ada yang nggak masuk surga, nggak masuk neraka ya. Namanya Al-A'raf. Dia setiap melihat penghuni surga, Masya Allah, ingin banget, ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Begitu melihat penghuni neraka, dia berlindung menangis, ya Allah jauhkan saya dari api neraka yang menyala-nyala. Akhirnya dengan syafaat Rasulullah nanti dia masuk surga. Ini ditimbang itu amalnya ini Pak, imbang itu, nggak 49,5 ya. Ya jadi 50 itu ya. Sampai sahabat Ibnu Mas'ud heran, kok ada ya orang bisa sama persis itu. Itulah ashabul A'raf, nanti penghuni lembah apa, sebuah tempat yang tinggi. A'raf itu tempat yang tinggi, tapi nggak di surga, nggak di neraka. Akhirnya masuk surga nanti dengan syafaat Rasulullah SAW ya. Penghuni neraka melihat penghuni surga itu, Masya Allah, mereka ya mengelak itu Pak ya. Bayangkan itu, melihat penghuni surga, Masya Allah, ngobrol ngalor ngidul, makan enak-enak. Mereka meminta kepada penghuni surga ya. Apa panggilan mereka? Mereka meminta ya, berikan kepada kami sebagian buah-buahan samarat yang Allah berikan kepada kalian ya, di surga Pak. Sama nggak buah di surga sama di dunia? Ada ayat surat Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samarat rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Mereka ini begitu makan buah-buahan kelingan Pak, hadzal ladzi ruzikna min qabl. Loh, ini kayak dulu ya. Jadi reuni di surga itu Pak. Wah, jenengan misalnya makan durian mana yang paling enak? Gunung Pati. Montong monti ya, durian montong Gunung Pati kelingan Pak. Begitu di surga kita kumpul lagi makan bareng itu mengatakan hadzal ladzi ruzikna min qabl. Wah, ini kayak dulu ya. Tapi dulu kan makan dadak nunggu apa? Nunggu musim, nunggu duit ya. Nah, sekarang penghuni surga itu pengen apa baru terbetik langsung apa? Gludak di depannya Pak. Penghuni neraka itu melihatnya mengelek itu Pak. Ya, minta buah nggak dikasih. Akhirnya mereka mengatakan angsil atihim, berikan kepada kami, kepada mereka apa air putih saja itu. Penghuni surga menjawab, inna moha harramahuma 'alal kafirin. Allah sudah melarang kami berbagi kepada kalian baik buah-buahan ataupun air putih ya. Ini ngenes gak penghuni neraka itu ya, ngenes ya. Apalagi nanti begitu neraka mau ditutup itu ya, Allah hadirkan dulu ini nyawa. Besok nyawa maut, kematian itu dihadirkan dalam bentuk kibas. Apa kibas? Kambing berwarna putih, kemudian disembelih kambing itu ya. Setelah disembelih ya, malaikat berkata, hari ini kematian sudah dibunuh, tidak ada yang bisa mati setelah hari ini. Wah, dahsyat sekali kan? Yang di surga kekal selamanya, yang di neraka kekal selamanya. Itu setelah orang beriman yang punya sebiji iman, sebiji zarrah imannya itu sudah dipindah ke surga semua. Akhirnya surga ditutup. Begitu tutup ya sudah,
nggak bisa, nggak ada Pak istilah nanti pindah kelas tuh nggak ada. Ya sudah ditutup grup. Maka menjeritlah mereka, saling melaknat, nyalahkan iblis juga nggak mau tahu. Salahnya tak apusi gelem gitu. Persis Pak janji-janji menjelang apa ini pil-pil itu ya. Wes pokoknya dadi sik urusan tepat janji mburi gitu belakangan carry ya Pak. Sementing wani sik gitu. Iblis ya gitu. Besok khutbah di surat Ibrahim itu khutbah di depan apa namanya ya pengikutnya itu ya. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan saya, salahkan dirimu sendiri ya. Ini memang besok begitu berlepas diri, nggak tanggung jawab itu iblis itu ya. Ini bab tentang ngerinya siksa neraka. Begitu ditutup menderita sekali maka mereka datang kepada malaikat penjaganya ya. Mereka mengatakan apa? Ya, agar kami diliburkan yauman minal adab. Ya, nek bisa ya Allah mbok kasih libur adabnya sehari saja setiap pekan. Hari apa berarti? Ahad. Ya, minta libur yauman minal adab ya, diliburkan adabnya. Allah tidak kasih libur adab untuk mereka. Kemudian mereka putus asa akhirnya mendatangi malaikat liyaqdi alaina rabbuk, agar Tuhanmu membunuh kami saja. Enggak bisa. Di neraka itu la yamutu fiha wala yahya, hidup enggak mati enggak apa itu. Ngeri sekali. Ya. Nih, makanya wajah-wajah hari itu wajah-wajah yang apa? Pilu, sedih. Kenapa? Mereka tahu bakal diadab dengan adab yang sangat menyedihkan sekali. Ayat berikutnya, ini kayak kebalik. Ini bicara neraka tadi, kali ini bicara tentang sakaratul maut. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq. Kalla idza balaghatit taraqiyah. Ya, sungguh ketika apa? Nafas sudah sampai apa? Raq apa? Tenggorokan. Nah, ini kalau sudah sampai sini taubatnya nggak bakal diterima. Kayak Fir'aun itu. Fir'aun itu kesempatan berkali-kali Allah berikan. Diuji pakai apa? Pernah pakai darah. Semua airnya jadi darah itu. Kemudian dia berjanji kepada Nabi Musa, didatangi Nabi Musa, Musa, tolong doakan kepada Tuhanmu, berdoalah engkau kepada Tuhanmu agar menghentikan adab ini. Airnya kembali jernih, Berimankah Fir'aun? Tidak. Diganti lagi adabnya dengan apa? Difda, kodok Pak. Ya, di mana-mana isinya kodok sama cebong. Ya, banyak sekali isinya ya. Akhirnya dia menderita, datang lagi kepada Musa, berdoalah kepada Tuhanmu menghentikan ini semua, saya janji akan beriman. Ternyata hilang kodoknya, nggak beriman, diganti dengan apa? Jarot. Belalang, ya, diganti dengan belalang, banyak banget, dia stres tuh. Mau makan belalang, tidur belalang, mandi belalang ya. Akhirnya dihilangkan, berimankah? Enggak. Maka begitu dia ditenggelamkan di laut ya, merah, depan air, belakang air, kanan air, kiri air, sudah nggak ada kesempatan hidup dia mau beriman ya. Maka malaikat siapa pembawa wahyu? Jibril ya, mengambil lumpur dari lautan, disumpelkan mulutnya. Al-ana waqad asaita qablu. Apa sekarang kamu baru mau beriman ya? Ketika nyawa sudah sampai tenggorokan Pak, sudah nggak ada gunanya itu ya. Ini penyesalan, makanya wakilaman raq, siapakah yang bisa menolong? Ya sudah nggak ada ketika nyawa sudah sampai tenggorokan. Wadonna annahul firaq, maka dia sudah sadar ini bakal mati ya. Wal tafatis saqu bisak, ketika betis kanan sudah apa ini menyatu dengan betis kiri ya. Pernah mendampingi orang sakaratul maut Pak? Yang dingin pertama mananya? Kaki ya, dingin menjalar ke atas ya. Itu sebenarnya dia ingin bicara banyak hal, termasuk kemarin sudah kita bahas kan ya, ketika mereka orang-orang yang mau meninggal dunia itu mereka menyesal. Orang yang soleh menyesal, kenapa? Dulu kurang maksimal amalnya,
kurang jauh rumahnya dari masjid, ada yang kurang banyak sedekahnya, ada yang kurang maksimal ibadahnya. Itu orang yang soleh menyesal. Apalagi orang yang nggak soleh, orang yang banyak maksiat, dia lebih menyesal lagi. Ya Allah, andaikan dulu saya sholat, andaikan dulu saya nggak durhaka sama orang tua, andaikan dulu saya bayar zakat saya, andaikan dulu saya perintahkan anak-anak saya untuk masuk Islam. Mungkin ada yang murtad anaknya dan lain sebagainya. Yang menyesal semua orang-orang yang banyak melakukan kejahatan. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Maka betul ya, ini nasibnya beda-beda orang-orang yang beriman ya. Begitu mau meninggal dunia, Allah kirim malaikat, wajahnya teduh, baunya wangi, sikapnya sopan sekali, mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i, pulang. Makanya diperintahkannya dia keluar dengan pelan lembut, kemudian seperti teko kata Nabi ya, air yang ngalir dari teko, kemudian diwadahi ya, baunya wangi, dibawa menghadap langit yang ketujuh, Iliyin, tempat yang paling tinggi. Semua malaikat memuji, ini ruhnya siapa, baunya semerbak wangi sekali. Disebutlah nama jenengan siapa ya, nama jenengan Mbah Roni itu ya, baunya wangi sekali ya. Kemudian tempatkan dia di Iliyin, tempat yang paling tinggi, paling mulia. Nah, ini ruh ya. Adapun orang-orang yang buruk, yang jahat, yang kafir, yang fajir, maka ketika mau meninggal dunia, malaikat datang dengan wajah yang kasar sekali, sehingga ruhnya ketakutan, nyawanya itu karena ketakutan ya, ditarik dengan paksa. Dia kan mau lari, ditarik dengan paksa, kata Rasulullah, seperti besi yang nyeronggot-nyeronggot tuh Pak ya, ditaruh di sebuah handuk, kemudian ditarik. Apa yang terjadi? Ambrol semua kan, bedil semua. Makanya mereka teriak dengan sangat keras sekali, tapi nggak terdengar oleh kita manusia ya. Nih, ngertinya Masya Allah, orang kafir tadi yang menulis meninggal dengan damai ya. Padahal damai enggak ya. Ya kita meyakini apa yang kita yakini, bahwa su'ul khotimah itu dua. Mati dalam keadaan kafir kepada Allah, jelas itu puncaknya su'ul khotimah. Kematian paling buruk itu adalah mati dalam keadaan kafir. Ini nggak ada harapan kebahagiaan sama sekali di akhirat. Sudah entek, habis di dunia bahagianya dia. Su'ul khotimah yang di bawahnya adalah mati dalam keadaan maksiat, tidak taubat, tapi dia membawa man, ini besok masih ada potensi bahagia setelah Allah putuskan apakah mau diampuni ataukah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngeri sekali Pak, su'ul khotimah itu ya, kematian yang sangat buruk ya. Harus kita berlindung ya, berdoa agar dijauhkan dari su'ul khotimah ya. Jadi ngerinya menjelang kematian. Apakah sakaratul maut sakit? Sakit enggak Pak kira-kira? Ya, kita nggak boleh kira-kira ya. Rasulullah pernah menyampaikan sakitnya seperti kambing hidup di kuliti, itu sakaratul maut ya. Jenengan ngertinya kan guyu, misalnya ada orang tersenyum, itu nggih tetap sakit Pak. Cuman Allah berikan apa? Banyak kabar gembira ya. Ada yang digambarkan tuh mujahid itu yang hari ini di Palestina itu Pak, banyak yang meninggal sambil tersenyum, baunya wangi, harum. Nah, itu kemuliaan orang yang meninggal dalam keadaan syahid ya. Karena begitu dia meninggal dunia, ruhnya itu sudah di surga ya, di tembolok burung berwarna hijau ya. Tembolok itu apa? Teleh ya. Perut bukan sih? Telehnya ya, di telehnya itu terbang ke sana kemari Pak. Belum bisa masuk surga tapi sudah melihat tempatnya besok kamu di sini. Itu ruhnya para syuhada, Masya Allah ya. Jadi maka tersenyum. Apakah sakit? Tetap sakit. Rasulullah saja merasakan sakitnya sakaratul maut. Tapi begitulah orang-orang beriman ya, akan diberikan oleh Allah kabar gembira ya. Salah satunya besok malaikat itu menjelang kematian orang beriman akan turun. Alla takhafu wala tahzanu, jangan sedih
Kita orang beriman tuh mikir, Pak, ya Allah, yang ditinggalkan masih kecil-kecil misalnya, yang ditinggalkan belum, amanahnya masih banyak, ya Allah akan jaga. Ya, orang beriman itu alla takhafu wala tahzanu, jangan sedih, jangan khawatir. Ya, Allah yang akan menjaganya. Kemudian wa absyiru bil jannah, dan lebih hebat lagi kabarnya, bahagialah kamu dengan surga yang sudah Allah janjikan untukmu. Nah, ini yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadi su'ul khotimah? Ini penyebabnya, Pak. Ada enggak tanda-tanda husnul khotimah? Ada tentu, kalau Nabi menyampaikan diantaranya meninggal di hari Jumat, itu tanda husnul khotimah. Tapi juga tidak setiap mati meninggal di hari Jumat mesti husnul khotimah. Ya. Misalnya ada orang maksiat di hari Jumat mati, berarti husnul atau su'ul? Ya su'ul kan, mati dalam keadaan maksiat. Orang murtad di hari Jumat, ya, mati, itu su'ul khotimah. Ya. Jadi tanda itu enggak menjadi patokan satu-satunya. Ya. Ada yang meninggal dalam keadaan beramal soleh, sudah jelas itu husnul khotimah. Ada yang meninggal dalam keadaan maksiat, jelas su'ul khotimah. Ya. Memang ada tanda-tanda meninggal dengan senyum. Pasti husnul khotimah nggak, Pak, dengan senyum? Ya? Belum tentu kan? Ya. Atau meninggal, ya, Rasul menyampaikan misalnya di dahinya berkeringat, yaitu para mujahid itu banyak meninggal dahinya berkeringat seakan-akan masih hidup, kemudian darahnya masih mengalir, baunya semerbak wangi. Nah, itu tanda-tanda itu ketika datang dari Rasulullah sebagai kabar gembira, ya. Tapi kita nggak boleh memastikan bahwa dia pasti masuk surga. Ya, nggak boleh. Kita hanya boleh mengatakan insya Allah husnul khotimah, insya Allah masuk surga. Karena yang gaib itu nggak boleh dipastikan tanpa ada kepastian dari Allah dan Rasulnya. Mengapa terjadi su'ul khotimah? Allah sampaikan fala saddaqa wala shalla. Mereka tidak mempercayai kabar-kabar yang dibawa Rasulullah. Ya, tidak percaya. Ya. Wala sholat, dan tidak pula sholat. Bapak Ibu, orang ada yang maksiat itu menganggap yang namanya maksiat itu melanggar larangan. Ya mungkin zaman dulu mau limo itu maksiat. Mau pertama apa, Pak? Mendem, madat zaman dulu nggih. Medok, apalagi ini? Maling. Berikutnya limo jare. Madon sama medok beda, ya, sama ya, miras lah mungkin ya, mau 5. Orang artinya maksiat itu ya hanya ini, Pak, maksiat itu. Padahal maksiat yang berat di hadapan Allah itu adalah tidak menjalankan perintah utamanya sholat. Ya. Maka ketika orang meninggal besok ditanya, ya, masalakakum fi sakor, dia masuk neraka sakor. Ditanya kenapa masuk neraka ini, dia menjawab lam nakum minal musallin, dulu saya tidak sholat. Ya. Orang nggak sholat jangan ragu, Pak, nggak boleh disolati, biar jadi pelajaran. Orang nggak sholat nggak boleh disolati. Ya. Tapi KTP-nya kan Islam, ya, kasihan itu ya. KTP itu soal apa, identitas ya. Tapi soal hukum itu kalau nggak sholat memang nggak boleh disolati ya. Untuk pelajaran, fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Dia sudah mendustakan Rasul, tidak sholat, ya, berpaling dari kebenaran, sombong. Ya. Sombong itu satu, batarul haq wa ghamtun nas, meremehkan, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Satu hari datang orang pakaiannya bagus, kendaraannya istimewa, rapi. Ketika Nabi menceritakan tentang al-kibr, sombong, dia takut bertanya, ya Rasulullah, saya lelaki yang rapi, baju harus bagus, rapi, imamah sempurna, bagus, naal itu sendal harus bagus, kendaraan harus bagus. Apa saya sombong ya Rasulullah? Sombong nggak orang itu?
Nabi menyampaikan inna Allaha jamilun, Allah itu maha indah. Apa jamil? Indah. Yuhibbul jamala, Allah menyukai yang indah-indah. Jadi Allah senang Pak kalau kita punya rezeki berpakaian yang baik, rapi. Ya, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat dari Tuhanmu ceritakan. Ceritakan itu maksud tampakkan. Allah senang Pak. Ya, nek kita pakaiannya rapi, Allah tuh suka. Ya, maka jangan sumaker. Sugih maca kere ya. Jadi Allah nggak suka nikmat kok disembunyikan ya. Tampakkan selama itu tidak melampaui batas ya, sepantasnya ya. Ini bab tentang nikmat. Kadzdzaba wa tawalla, dia mendustakan semua yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Aula laka fa aula, celakalah orang itu kemudian celaka ya, ya. Ayah sabul insanu ayyutraka sudah alam yakun nutfatam mim maniyumna. Allah intinya mengingatkan Pak, manusia itu jangan sombong, kita itu semua sama tercipta dari air mani yumna yang dipancarkan, yang menjijikkan. Jadi jangan sombong. Memang sombong ini bukan soal sugih, bukan soal melarat Pak. Ya, belum tentu orang melarat nggak sombong. Bisa nggak orang melarat sombong? Bisa? Gimana caranya sombongnya orang melarat? Hah? Bisa Pak. Nabi menyampaikan ya, Allah paling benci ailun mustakbir, orang melarat yang sombong itu. Wes kere gembagus kemaki ya. Itu Allah nggak suka. Ya, nggak suka. Nah, kok bisa sombong? Iya, sombongnya orang miskin itu batorul haq wa ghamtun nas. Diajak sugih, diajak sholat semaure sholat, orang mareke sugih ya. Sedekah ngurangi bondo ya. Begitu ya. Jadi ini nggak ada kaitannya Pak sombong itu dengan miskin kaya. Orang miskin pun bisa sombong itu. Ketika Rasul ditanya apa sombong ya Rasulullah, batul haq wa ghamtun nas, meremehkan kebenaran ya, menolak kebenaran, meremehkan orang lain ya. Terakhir Allah sampaikan ya, summa kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kalau dulu manusia diciptakan dari air mani ya, kemudian Allah takdirkan jadi nutfah, 'alaqah, mudghah, bertahap dari cairan mani, segumpal darah, kemudian sekerat daging, tulang dibungkus dengan daging, diberikan ruh. Tidak bisa apa-apa, lemah sekali kita ini ya, tergantung semua dengan orang tua kita. Kemudian dipelihara, tumbuh jadi dewasa, kemudian lemah kembali. Nah, Allah ingatkan, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Kalau Allah mampu menciptakan kalian dalam kondisi berubah-ubah tadi, bukankah Allah bisa menciptakan kalian yang kedua kalinya? Maksudnya apa? Hari kebangkitan setelah kematian. Ini kan tentang iman kepada hari akhirat. Karena banyak orang kafir dulu yang nggak percaya, mati ya mati saja, nggak ada hari pertanggung jawaban itu. Ya. Mereka mengatakan bahwa yang membinasakan kami itu ya ajal kami. Artinya kalau memang sudah habis masanya ya sudah mati aja, selesai, nggak ada hari kebangkitan yang kedua. Padahal Allah sampaikan di banyak sekali ayat, alaysa dzalika biqadirin ala ahyil mauta, bukankah Allah sangat mampu menghidupkan kalian setelah kematiannya? Pasti mampu ya. Baik jamaah kajian yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini inti dari surat Al-Qiyamah. Intinya mengingatkan bahwa hidup ini pilihan. Hari ini apa yang kita tanam itu yang akan kita panen petik insyaallah ya. Susah, menderita, semua ada balasannya. Ketika Rasul SAW menyampaikan tentang dunia itu, memang dunia itu melalaikan Pak. Maka satu penyakit yang melalaikan akhirat apa? Al-wahn. Apa wahn? Wahn.
Wa mal wahnu ya Rasulullah, wahn itu apa ya Rasulullah? Jawab Nabi, hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan tidak siap mati, takut mati. Ya. Zuhud itu bukan anti dunia, enggak. Zuhud itu bukan anti dunia, tapi menjadikan harta kita, kenikmatan kita untuk tangga menuju kebahagiaan di akhirat. Jadi zuhud itu jangan keliru, kayak orang sufi memaknai zuhud itu harus apa? Hidup apa adanya, ya, tidak kerja, ibadah saja, kemudian pokoknya rezeki ini rak bakal tertukar dan lain sebagainya. Ini salah kaprah. Zuhud itu adalah kita tidak sampai terlenakan dengan dunia meskipun dunia sedang kita pegang. Ya. Jadi zuhud itu bukan pakaiannya compang-camping jelek, enggak. Zuhud itu adalah mereka yang lebih mengedepankan akhirat dibandingkan nikmat dunia. Ada orang yang dunianya enggak seberapa Pak, tapi begitu dikasih dia sudah apa? Wah, pikirannya sudah kemana-mana Pak. Duitnya rak sak miraha wis pikirannya kan ngendi-ngendi ya. Tuku iki tuku kuwi rak cukup padahal. Sementara di sisi lain ada orang yang dunia itu datang dalam keadaan menghinakan dirinya. Ya, terhina ya. Jadi kayak nggak butuh dunia ya, nggak dilalaikan maksudnya, dunia digenggaman tapi nggak sampai menguasai hati dan pikiran besarnya. Barakallahu fikum, kita cukupkan malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.